Semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus harus mengalami penderitaan. Seperti Tuhan Yesus Kristus memikul salib, berjalan perlahan menuju Golgota. Semua yang mengikuti Tuhan juga harus memikul salib untuk mengikutinya. Artinya, bagaimana Tuhan menderita? Yang mengikuti Tuhan juga akan menderita. Lalu, mari kita lihat bagaimana Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengikutnya harus memikul salib. Mari kita baca sejenak, ya. Saat itu juga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika ada yang mau mengikuti aku, maka ia harus rela menyerahkan nyawanya dan memikul salibnya untuk mengikuti aku. Karena siapa yang tidak mau menyerahkan nyawanya akan kehilangan hidup kekal. Tetapi siapa yang rela menyerahkan nyawanya demi aku dan Injilku akan memperoleh hidup kekal, mendapatkan dunia sekalipun, namun mengorbankan hidup kekalnya. Apa gunanya itu? Apalagi yang bisa ditukar dengan hidup kekal? Jadi, bagi orang yang mengikuti Tuhan, ia harus rela menyerahkan nyawanya. Semua pengikut Tuhan harus menyerahkan nyawanya. Mengapa harus menyerahkan hidup untuk memperoleh hidup kekal? Karena orang yang seharusnya mengikuti Tuhan untuk menyebarkan Injil Tuhan. Pengikut Tuhan tidak hanya menerima nama secara gratis. Kita harus lebih dari sekadar percaya kepada Tuhan, namun juga harus memberitakan Injil Tuhan. Oleh karena itu, sebagian besar mempelai wanita Tuhan telah dibunuh, banyak yang telah mati, menyerahkan nyawa mereka, mengikuti Tuhan dengan memikul salib. Memikul salib berarti memikul penderitaan dalam diri sendiri. Ia juga memikul Injil tentang Tuhan Yesus yang disalibkan. Mengikuti Tuhan. Kenapa ia mencari murid-muridnya? Mencari murid-muridnya, salah satu alasannya adalah agar murid-muridnya percaya kepadanya dan memperoleh hidup. Alasan lainnya adalah murid-muridnya menyebarkan Injilnya. Seperti ketika dia berkata, "Pergilah kalian, muridku dari segala bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, agar semua bangsa menjadi pengikut Tuhan." Sebagai murid, pasti mengalami penderitaan. Orang yang mengikuti Tuhan pasti akan mengalami penderitaan. Di sini juga dikatakan, siapa yang tidak mau menyerahkan nyawanya untuk kehilangan hidup kekal. Tetapi jika seseorang rela menyerahkan nyawanya demi Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya, maka dia pasti akan mendapat hidup kekal. Jadi, jika seseorang tidak mau mengikuti Tuhan, dapatkan seluruh dunia, maka dia akan kehilangan nyawanya. Karena yang memberikan hidup kekal adalah Tuhan Yesus Kristus, yang menetapkan hidup kekal, yang dapat memberikan kita hidup kekal. Di samping saudara Seba ada saudari. Seba pun bertanya kepadanya, "Apakah kamu bersedia meninggalkan segalanya untuk mengikuti saudara Seba?" Mari tanyakan pada saudari Zhao Huan. "Saudari, bersediakah kamu meninggalkan segalanya untuk mengikuti Injil saudara Seba?" Bersedia, bersedia. Jika bersedia, jika kamu rela menyerahkan nyawamu karenanya, apakah kamu mau bersedia menyerahkan nyawamu seperti rasul-rasul Tuhan demi Injil Tuhan yang rela menyerahkan nyawanya? Benarkah kamu bersedia? Bersedia? Sangat beruntung. Saudari itu pasti akan menjadi ibu bangsa. Jadi, dengan demikian, demi Injil Tuhan, mereka yang menyerahkan nyawanya, itu sangat berharga untuk saudara Seba, yang kelak akan menyelamatkan orang-orang yang memperoleh hidup kekal di bumi, tidak akan meninggalkan satu sama lain. Mereka akan terus bekerja, hingga hari di mana mereka harus berkorban. Jadi memang benar dikatakan dalam Alkitab, kita ini, negara ini memang harus berpijak di bulan. Dia pasti akan mendapatkan peringatan dari Bapa di surga dan Tuhan. Kasih saudara Ligasi bersangat dalam. Baik, kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Bapa dan Tuhan, amin.